Gugurnya klub unggulan juara ke playoff secara dramatis. Liga Champions selalu menjadi panggung pembuktian untuk tim-tim terbaik Eropa. Mereka yang menyandang titel sebagai klub raksasa kerap memanfaatkan kompetisi ini untuk memantapkan diri sebagai penguasa benua biru. Namun layaknya sebuah meja kasino, Liga Champions tidak memandang nama. Para raksasa yang bermodal gelimang prestasi dan bintang kelas wahid acap kali disingkirkan oleh tim-tim mediocre yang mau bekerja keras. Dan itulah yang tersaji dalam kompetisi terakbar sebenua biru di musim 2025-2026. Sejumlah raksasa yang diprediksi kuat menjadi juara malah gagal melaju otomatis ke babak 16 besar. Salah satunya Real Madrid, sang penguasa Liga Champions yang harus tertatih-tatih di fase Liga. Datang dengan komando baru di bawah Xabi Alonso, tak membuat Los Blancos tampil begitu superior. Hal serupa juga terjadi kepada Alvaro Arbeloa selaku suksesor Xabi yang sempat membawa El Real membantai AS Monaco. Tepat di partai terakhir, pasukan putih justru dipermalukan Benfica yang ditangani Jose Mourinho. Pria asal Portugal tersebut memberikan pukulan telak kepada mantan klubnya lewat kemenangan meyakinkan 4-2. Yang lebih menyakitkan lagi, kala Thibaut Courtois harus dikoyak sesama penjaga gawang yakni Anatoly Trubin. Namun bukan Mourinho namanya kalau tidak menginjak-injak lawannya usai meraup kemenangan. Setelah laga terakhir, The Special One dilaporkan berteriak kepada Dean Huijsen, lalu melontarkan pernyataan menohok kepada wartawan. Dean adalah pemain saya di AS Roma. Kami berhubungan baik, tapi anak itu nampaknya kecewa. Tapi saya bilang kepadanya kalau beruntung cuma kalah 2 gol, karena seharusnya bisa lebih besar, tutur Mourinho. Hasil ini membawa Los Blancos turun ke peringkat 9 dan cuma berjarak 1 poin dari Manchester City. Ironisnya ini merupakan kegagalan kedua beruntun bagi Madrid lolos otomatis ke 16 besar. Sejak format UCL dirombak pada musim 2024-2025, sang raja Eropa selalu terhenti di fase Liga. Dalam seni stand-up komedi, fenomena ini kerap disebut sebagai callback, yakni teknik komedi yang dilakukan dengan mengulang lelucon pertama untuk menciptakan tawa lebih besar di momen kedua. Ya, kegagalan Los Blancos telah menghadirkan gelak tawa sekaligus ironi di kalangan pecinta sepak bola. Bagaimana sebuah klub yang katanya bersinonim dengan kata Liga Champions justru gagal total 2 kali beruntun di titik yang sama. Tak ayal jika ruang ganti Los Blancos dikabarkan semakin amburadul pasca momen tersebut. Para pemain dengan nama besar dilaporkan berselisih paham mengenai cara mengembalikan musim yang penuh kekecewaan. Namun, Real Madrid bukanlah satu-satunya raksasa yang melempem di medan tempur Liga Champions. Beralih ke Italia, ada Inter Milan yang finish tepat 1 strip di bawah Real Madrid. Meskipun menang meyakinkan atas Borussia Dortmund di partai terakhir, nasib Nerazzurri tidak bisa diselamatkan lagi. Padahal armada Christian Cifu sempat memanen hasil positif dengan 4 kemenangan beruntun dari 4 laga pertama. Sayangnya momentum tersebut gagal dipertahankan hingga akhirnya pasukan ular dijinakan Atletico Madrid, Liverpool, dan Arsenal. Hasil ini jelas menjadi penurunan drastis dibanding musim lalu ketika Lautaro Martinez dan kolega menembus babak final Liga Champions. Menariknya nasib serupa juga dialami oleh lawan Inter sekaligus jawara musim lalu, Paris Saint-Germain. Dengan komposisi skuad yang relatif sama, Les Parisiens justru gagal mempertahankan performa hingga gagal meraup poin penuh dalam 3 partai terakhir. Ini merupakan pertama kalinya PSG gagal lolos otomatis dari fase grup UCL sejak musim 2004-2005.